Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Kevas Evander. Dan di video ini guys, saya lagi pingin curhat nih. Jadi saya lagi pingin bikin satu video segmen namanya itu curcol saham. Nah, di video ini saya mau mengungkapkan isi hati saya. Nggak ada yang lebih tepatnya mengungkapkan isi pendapat saya, isi pikiran saya tentang fenomena-fenomena yang lagi hot, tapi yang berhubungan dengan dunia saham. So, di video ini saya lagi mau bahas tentang harga tiket pesawat yang terus naik dan bagaimana sih prospek saham penerbangan di Indonesia. So, tonton terus saja videonya sampai habis dan langsung aja kita mulai. So, di awal tahun 2019 ini pasti kalian sudah dengar lah berita tentang harga tiket pesawat yang terus naik drastis. Nah, bahkan sampai ada fenomenanya ya, masyarakat di Aceh itu kalau mau ke Jakarta biasanya mereka terbang langsung dari Aceh ke Jakarta, tapi kali ini mereka harus beli tiket pesawat dulu ke Kuala Lumpur. Baru dari Kuala Lumpur itu mereka terbang ke Jakarta. Kenapa ya? Karena kalau ke Kuala Lumpur dulu baru ke Jakarta, itu tiket pesawatnya bisa lebih murah. Begitu juga dengan rute-rute penerbangan lain. Ya, saya punya teman, mereka biasa mau ke Batam gitu ya, pulang kampung ke Batam, tapi mereka lebih pilih ke Singapura dulu, baru habis dari Singapura naik ferry ke Batam. Itu katanya biayanya jauh lebih hemat dibandingkan sekarang terbang langsung dari Jakarta ke Batam. Nah, kenaikan tiket pesawat ini itu tuh nggak yang progresif gitu, yang pelan-pelan naiknya, tapi katanya lebih ke tiba-tiba naiknya lumayan drastis. Nah, tentu hal ini membuat banyak masyarakat tuh jadi kesel gitu, jadi bete banget, sampai-sampai ada petisi online. Nah, petisi itu isinya mendesak pemerintah agar melakukan intervensi supaya harga tiket pesawat itu bisa di-adjust kembali, atau lebih tepatnya ya diturunin lagi lah gitu. Nah, tapi nggak sampai petisinya full disupport, tapi udah ada intervensi sih sebenarnya. Dan akhirnya tiket pesawat itu untuk beberapa rute penerbangan sudah ada yang diturunkan. Tapi nggak semua rute penerbangan dan nggak semua maskapai itu udah mulai menurunkan harga tiket pesawatnya lagi. Di pasar saham sendiri, itu tuh ada dua emiten atau dua perusahaan yang udah go public. Ya, yang pertama itu ada Garuda Indonesia, kode sahamnya itu GIAA. Dan yang kedua itu ada Indonesian Air Asia, kode sahamnya itu CMPP. Nah, biasanya kalau saya pas lagi ngajar saham, saya tuh sering banget pakai contoh saham Garuda sebagai contoh yang nggak bagus, teman-teman. Kenapa? Karena Garuda itu dari luar itu terlihat sangat bagus, ya, brandnya bagus, pelayanannya juga bagus, servis penerbangannya bagus, ya, segala macam tentang Garuda tuh bagus banget lah. Siapa juga yang nggak tahu Garuda Indonesia gitu loh. Bahkan internasional pun itu udah mengakui Garuda Indonesia itu flightnya tuh bagus banget. Nah, masalahnya ini kan perusahaan go public ya, jadi kita bisa lihat sendiri nih laporan keuangannya tuh gimana sih. Nah, waktu saya cek ya, ternyata Garuda Indonesia ini selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2013, itu ada 3 tahun untung, 2 tahun rugi. Tapi kerugiannya ini tuh jauh lebih besar daripada keuntungannya. Sehingga dari tahun 2013 sampai tahun 2018 kemarin ini, itu kalau saya hitung kurang lebih dia rugi sekitar 2,7 triliun rupiah. Jadi sangat disayangkan banget sih. Begitu juga dengan Indonesian Air Asia, ya perusahaannya juga rugi gitu. Nah, ada satu lagi sebenarnya Lion Air, tapi sayangnya dia nggak go public, jadi saya nggak bisa ngecek ini laporan keuangannya. Tapi kalau di Google itu ada berita-beritanya bahwa Lion Air pun juga mengalami kerugian. Nah, padahal bisnis pesawat itu kan bisnisnya tuh ribet banget gitu ya. Menurut saya ya, itu ribet banget. Kenapa? Karena satu, taruhannya nyawa orang lain, ya kan. Mereka harus mengutamakan keselamatan penumpang. Terus pesawatnya harus bagus, harus benar-benar fit gitu ya. Penerbangannya juga nggak boleh delay, harus on schedule terus. Kalau nggak pasti dimarahin sama netizen. Dan ya segala macamnya tuh kayaknya ribet banget gitu ya. Nah, dibalik keribetan bisnisnya, tapi perusahaannya itu nggak making money. Itu kan sangat disayangkan banget ya. Tapi ada hal yang menarik nih dari persaingan industri di penerbangan Indonesia. Kenapa? Jadi gini, tadi saya udah sebut ya beberapa ya. Jadi ada 3 grup besar yang menguasai penerbangan di Indonesia. Yang pertama itu ada Lion Group, ya. Lion Group ini punya Lion Air, punya Batik Air, punya Wings Air, gitu ya. Dan yang kedua itu ada Garuda. Ya, Garuda tuh ada ya Garuda Indonesia, ada juga Citylink. Dan baru aja kemarin November 2018, Sriwijaya dan Nam Air itu resmi dikontrol sama Garuda. Ya.
Nah, yang ketiga itu ada Indonesian Air Asia, tapi untuk penerbangan domestik ternyata market share-nya nggak gitu besar, sekitar 5%-an doang. Tapi Air Asia ini lebih kuat di flight internasional. Nah, yang menarik adalah Air Asia ini ternyata udah mengajukan diri untuk ngelakuin kerjasama operasional bareng Garuda. Which is ini bisa jadi kayak kasusnya Sriwijaya. Ujung-ujungnya nanti bisa aja operasionalnya Air Asia ini itu dikontrol sama Garuda. Nah, kalau sampai ini kejadian, ini tuh bakal jadi persaingannya cuma dua berarti ya, Lion Air sama Garuda Indonesia. Yang menarik adalah dari pie bisnis yang begitu besar, kalau pemainnya sedikit, itu ada dua hal yang kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama itu ada namanya perang harga. Nah, kalau perang harga ini tuh menguntungkan banget buat kita semua, ya, buat masyarakat. Kenapa? Ya karena kan perusahaan itu berlomba-lomba bikin servis yang bagus, tapi harganya dimurahin supaya masyarakat itu bisa beli, bisa pakai jasanya. Apalagi di Indonesia ya, masyarakatnya itu kan menurut saya itu sangat cost sensitif. Ya, mereka tuh sangat perhitungan lah, maunya cara yang murah. Ya itu menurut saya, nggak tahu nih menurut teman-teman, masyarakat Indonesia tuh kayak gitu juga nggak sih? Ya silahkan komen di bawah deh. Oke, nah kemungkinan yang kedua itu bisa yang namanya kartel. Nah, kartel ini ibaratnya kayak kong kali kong antar dua perusahaan ya. Perusahaannya nggak satu grup, tapi mereka kong kali kong untuk kontrol harga, untuk kontrol jasa-jasa mereka. Nah, hal ini tuh bisa banget terjadi karena Garuda dan Lion Group ini kan lagi sama-sama rugi, ya kan? Jadi kayak bisa aja mereka bilang, lu kan rugi, gue juga rugi. Ya udahlah kita sama-sama naikin harga biar kita nggak bersaing harga lagi, biar kita sama-sama untung gitu. Nah itu bisa aja terjadi. Karena ternyata waktu saya cek ya, tahun 2010 itu udah ada dugaan bahwa penerbangan di Indonesia itu melakukan sistem kartel. Ya which is sebenarnya ini nggak sehat buat bisnis gitu. Nah, dengan berkurangnya pemain ya, kayak tinggal Garuda dan Lion Air aja yang besar, ya ini bisa aja kemungkinan terjadi lagi gitu. Bahwa mereka menerapkan sistem kartel. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat kenaikan harga pesawatnya ya, itu mereka tuh kompak. Ya, nggak satu naikin dulu, baru satunya ngikut, nggak. Tapi dua-duanya itu ternyata kompak untuk sama-sama naikin harga. Ya mungkin di belakang mereka udah ada omongan, tapi saya juga nggak tahu, saya nggak bisa ngejudge. Nah, kalau mau nabung sahamnya gimana? Apakah saham penerbangan itu cocok buat investasi? Ya, sebelum itu kita lihat dulu nih harga saham Garuda dari pertama kali dia IPO tahun 2011 sampai tahun 2019 awal tahun ini. Ya kalau kita lihat ya, kalau kalian ikut IPO-nya saham Garuda dan kalian tahan sampai sekarang, itu kondisinya kalian mungkin lagi minus, lagi rugi sekitar 50% lebih. Ya karena dari IPO sampai sekarang harganya itu turun terus. Ya ini kan sekali lagi saya bilang nih, menyedihkan juga sih ya, perusahaannya bagus tapi sahamnya ternyata nggak bagus. Nah, tapi kalau kalian belinya baru November 2018 kemarin, pertengahan, belinya di harga 200 dan sekarang harganya udah di kisaran 300. Berarti kan kalian udah bisa untung sekitar 50% juga. Nah, kenapa? Karena ya tadi itu sekitar bulan November 2018 Garuda akhirnya sudah resmi untuk mencaplok Sriwijaya dan ini menjadi sentimen yang sangat positif buat Garuda. Dan kemudian ditambah lagi banyak sekali rumor yang beredar bahwa kemungkinan besar ya kuartal 4 ini perusahaan penerbangan, khususnya Garuda, saya nggak terlalu tahu yang AirAsia gimana, itu akhirnya bisa membukukan laba. Ya, saya nggak tahu nih bener atau enggak. Tapi ini masuk akal gitu ya, karena sentimen-sentimen di luar sana itu sangat mendukung buat Garuda. Contohnya, harga minyak kemarin tahun 2018 di akhir tahun tuh turun terus. Ya, ini tentu berdampak positif banget buat Garuda. Kemudian nilai tukar rupiah juga akhir tahun semakin menguat, bahkan sampai awal tahun ini juga menguat terus. Ini hal yang positif banget buat penerbangan. Bahkan udah keluar juga beritanya ya, direktur dari Garuda Indonesia, dia itu udah menargetkan bahwa di tahun 2019, Garuda Indonesia itu ditargetkan untuk meraih profit sekitar 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun banyak banget. Ya, 1 triliun rupiah. Ya. Jadi di 5 tahun terakhir kan tadi rugi ya, tapi dia akhirnya bisa targetin untuk Garuda itu mencapai target 1 triliun rupiah profitnya. Nah, hal ini menurut saya sih sebenarnya mungkin banget terjadi karena di tahun 2014 itu Garuda itu bisa membukukan laba sampai dengan 2,3 triliun. Jadi kalau buat mencapai 1 triliun seharusnya Garuda ini mungkin banget. Nah, ini tentu aja jadi sentimen positif banget buat Garuda di tahun 2019.
selama itu tadi harga minyaknya juga stabil, cenderung turun, rupiahnya juga cenderung menguat, dan ya kalau Garuda ini bisa melakukan efisiensi operasionalnya, tentu aja bukan hal yang mustahil untuk Garuda itu bisa make profit. Dan kalau beneran make profit, maka tentu aja harga sahamnya pun juga pasti akan bergerak naik. Nah, masalahnya adalah di pasar saham itu kebanyakan ya, menurut pengamatan saya, itu saham itu bergerak karena ada namanya expectation atau ada namanya hope. Ya, jadi harganya itu udah gerak duluan naik, ya. Kalau beritanya bagus, hope-nya bagus, maka harganya naik, ya, sebelum aktualisasinya atau reportnya itu keluar. Jadi harganya udah naik duluan, baru ternyata bagus, ya udah naik lagi gitu. Tapi video ini kan videonya isinya curhatan saya ya. Jadi kalau ditanya balik ke saya, sebenarnya saham Garuda itu saya mau nggak sih investasi gitu ya? Kalau untuk jangka panjang sih saya rasa agak berat sih teman-teman. Kenapa ya? Karena tadi tuh banyak sekali faktor di luar sana yang fluktuatif banget, kayak harga minyak, ya kan, terus nilai tukar rupiah, dan segala macam. Tapi untuk jangka pendek dan jangka menengah ini sebenarnya sangat menarik gitu ya untuk tahun 2019 ini. Kenapa ya? Tadi tuh harga minyak juga lagi favorable, harga minyaknya lagi turun, rupiah juga terus menguat, dan ada isu-isu bahwa AirAsia juga mau dicaplok sama Garuda segala macam. Dan direkturnya pun juga udah targetin untuk bakal make profit di tahun ini. So, untuk tahun 2019 ini mungkin masih bisa lah untuk Garuda itu bergerak naik positif harga sahamnya. Tapi itu pendapat pribadi saya. Jadi saya mau disclaimer dulu bahwa video ini juga bukan video untuk rekomendasi membeli atau menjual suatu saham. Ya, video ini totally opini saya pribadi, dan keputusan membeli menjual itu tetap ada di tangan kalian. So, thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin curhatan saya dengan nonton video ini. Ya, semoga kalian juga dapetin manfaatnya, bisa nambah insight kalian juga, menambah wawasan kalian juga. So, jika kalian suka, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat subscribe video channel ini. Oke? Thank you for watching guys. See you in the next video and have a great investment.